Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada pelajaran kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu tentang Nuzulul Quran wal Aidani atau Nuzulul Quran dan 2 hari raya. Pada pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang la an-nafiyah, lam an-nafiyah, dan la an-nahiyah. Pertama kita akan membahas dua dulu, yaitu la an-nafiyah dan lam an-nafiyah. La an-nafiyah dan lam an-nafiyah, keduanya ini dia masuk ke dalam fi'il mudhari atau kata kerja yang terjadi di masa yang sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, la an-nafiyah dan lam an-nafiyah itu keduanya menafikan fi'il mudhari yang dimasukinya atau membuat fi'il mudhari tersebut menjadi negatif. Langsung saja di sini ada contoh kalimat Ahmadu ya'malu al-wajiba. Artinya Ahmad mengerjakan tugas. Ya'malu ini fi'il mudhari. Seperti yang telah kita pelajari, fi'lun itu ada fi'lun madhi, ada juga fi'lun mudhari. Fi'lun madhi adalah fi'lun atau kata kerja yang terjadi di masa yang lampau. Fi'lun mudhari yaitu fi'lun atau kata kerja yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Atau artinya sedang atau akan terjadi. Nah, fi'lun mudhari ini jika dimasuki la an-nafiyah dan lam an-nafiyah maka menjadi negatif. Langsung saja di sini contohnya jika fi'lun mudhari ini di dalam contoh dimasuki la an-nafiyah menjadi Ahmadu la ya'malu al-wajiba. Maka artinya Ahmad la ya'malu tidak mengerjakan al-wajiba, tugas. Jadi yang tadinya positif ya'malu mengerjakan menjadi negatif la ya'malu tidak mengerjakan. Begitu juga dengan lam. Jika masuk ke dalam fi'il mudhari maka fi'il mudhari ini menjadi negatif. Contohnya, Ahmadu lam ya'mal al-wajiba. Ahmad, lam ya'mal, tidak atau belum mengerjakan al-wajiba, tugas. Jadi, la an-nafiyah dan lam an-nafiyah, keduanya mempunyai kesamaan, yaitu membuat fi'ilun mudhari ini menjadi negatif. Nah, sekarang kita akan membahas apa perbedaan la an-nafiyah dan lam an-nafiyah. Pertama kita bahas dari segi maknanya dulu. La an-nafiyah hanya merubah fi'il mudhari menjadi negatif, seperti yang telah disebutkan tadi di contoh, dan tidak merubah apa-apa selain itu. Dalam kata lain, fi'il mudhari tetap menjadi fi'il mudhari. Contohnya di sini, Ahmadu ya'malu al-wajiba. Ini fi'il mudhari, fi'il yang terjadi di masa yang sekarang atau yang akan datang. Sehingga Ahmadu ya'malu al-wajiba kita bisa terjemahkan Ahmadu sekarang sedang mengerjakan tugas. Ketika dimasuki la an-nafiyah maka dia tetap fi'il mudhari atau dia tetap menjadi kata kerja yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Sehingga kita bisa terjemahkan Ahmadu la ya'malu al-wajiba menjadi Ahmad sekarang sedang tidak mengerjakan tugas. Atau bisa kita tambahkan keterangan waktu di masa yang akan datang. Contohnya di sini godan atau besok. Menjadi Ahmadu la ya'malu al-wajiba godan. Berarti Ahmad besok tidak akan mengerjakan tugas. Itu la an-nafiyah. Sekarang bagaimana dengan lam an-nafiyah? Lam an-nafiyah selain merubah fi'il mudhari menjadi negatif, seperti yang telah tadi kita bahas, juga merubahnya menjadi madhi atau kata kerja yang terjadi di masa lampau. Artinya ketika fi'lun mudhari dimasuki lam, dia berubah menjadi fi'lun madhi posisinya, yaitu kata kerja yang terjadi di masa yang lampau. Jadi ketika ada kalimat Ahmadu ya'malu al-wajiba, dia fi'lun mudhari artinya Ahmad sekarang sedang mengerjakan tugas atau Ahmad nanti akan mengerjakan tugas. Dan ketika dimasuki la an-nafiyah masih tetap fi'lun mudhari yang artinya Ahmadu la ya'malu al-wajiba artinya Ahmad sekarang tidak mengerjakan tugas atau Ahmad nanti
tidak akan mengerjakan tugas, ketika dimasuki lam, dia berubah menjadi fi'lun madhi. Berarti jika kita terjemahkan Ahmadu lam ya'mal al-wajiba, bisa kita artikan Ahmad dulu atau di masa yang lampau tidak mengerjakan tugas. Maka di sini boleh kita terjemahkan belum. Jadi lam ya'mal al-wajiba ini artinya dulu di masa yang lampau tidak mengerjakan tugas, dan dalam makna sederhananya lam itu bisa juga kita sebut belum mengerjakan tugas. Jadi kalau kalimat ini ketika sudah ada lamnya, boleh kita masuki keterangan waktu di masa yang lampau. Contohnya di sini kita masukkan bil amsi atau kemarin. Menjadi bil amsi Ahmadu lam ya'mal al-wajiba. Kemarin Ahmad tidak mengerjakan tugas atau belum mengerjakan tugas. Dan kita tidak boleh memasukkan kata keterangan waktu di masa yang akan datang karena dia fi'lun madhi. Contohnya kita masukkan kata godan atau besok. Ahmadu lam ya'mal al-wajiba godan. Ahmad belum mengerjakan tugas besok. Nah, ini kan jadi tidak menyambung. Dan inilah perbedaan antara la an-nafiyah dan lam an-nafiyah dari segi makna. Sederhananya la itu tidak, lam itu tidak atau belum. Seperti itu. Sekarang bagaimana perbedaan antara la an-nafiyah dan lam an-nafiyah dalam perubahan fi'lun mudhari'nya. Di sini ada contoh kalimat. Ada Ahmad ya'malul wajiba, Ahmad mengerjakan tugas. Anta ta'malu al-wajiba, kamu laki-laki mengerjakan tugas. Anti ta'malina al-wajiba, kamu perempuan mengerjakan tugas. Antuma ta'malani al-wajiba, kamu berdua mengerjakan tugas. Antum ta'maluna al-wajiba, kamu atau kalian laki-laki mengerjakan tugas. Hum ya'maluna al-wajiba, mereka laki-laki mengerjakan tugas. Sekarang bagaimana bentuk fi'lun mudhari ini? Semuanya ketika dimasuki la an-nafiyah atau yang tadi artinya tidak ya. Menjadi Ahmadu la ya'malu al-wajiba. Ahmad tidak mengerjakan tugas. Anta la ta'malu al-wajiba. Kamu laki-laki tidak mengerjakan tugas. Anti la ta'malina al-wajiba. Kamu perempuan tidak mengerjakan tugas. Antuma la ta'malani al-wajiba. Kamu berdua tidak mengerjakan tugas. Antum la ta'maluna al-wajiba. Kalian tidak mengerjakan tugas. Hum la ya'maluna al-wajiba. Mereka laki-laki tidak mengerjakan tugas. Sekarang bagaimana bentuk fi'lun mudhari ini ketika dimasuki lam an-nafiyah atau yang tadi artinya itu tidak atau belum. Menjadi Ahmadu lam ya'mal al-wajiba. Ahmad belum mengerjakan tugas. Anta lam ta'mal al-wajiba. Kamu laki-laki belum mengerjakan tugas. Anti lam ta'mali al-wajiba. Kamu perempuan belum mengerjakan tugas. Antuma lam ta'mala al-wajiba. Kamu berdua belum mengerjakan tugas. Antum lam ta'malu al-wajiba. Kalian laki-laki belum mengerjakan tugas. Hum lam ya'malu al-wajiba. Mereka laki-laki belum mengerjakan tugas. Sekarang kita perhatikan bentuk fi'lun mudhari setelah dimasuki la an-nafiyah. Jika kita perhatikan fi'lun mudhari yang setelah dimasuki kata la an-nafiyah ini, dia tidak ada perubahan sama sekali dalam bentuknya. Ya'malu, la ya'malu, masih tetap ya'malu. Kemudian ta'malu, la ta'malu, masih sama. Ta'malina, la ta'malina. Ta'malani, la ta'malani. Ta'maluna, la ta'maluna. Ya'maluna, la ya'maluna. Jadi tetap sama. Artinya sebuah fi'lun mudhari ketika dimasuki la an-nafiyah, dia tetap marfu. Apa itu marfu? Marfu itu keadaan suatu kata di dalam bahasa Arab yang mana kalau dalam fi'lun mudhari itu tandanya pertama dia dhammah. Jadi harokat huruf terakhir ini dhammah. Itu tanda kalau misalkan fi'lun mudhari itu marfu. Kedua, ada nunnya. Di sini ada ta'malina, ta'malani, ta'maluna dan ya'maluna. Jadi ketika dimasuki la an-nafiyah, fi'lun mudhari ini tetap marfu, tandanya dhammah dan nun di akhir katanya. Namun ketika dimasuki lam an-nafiyah, bentuk fi'lun mudhari ini berubah. Apanya yang berubah? Dia berubah menjadi majzum. Apa itu majzum? Majzum itu keadaan suatu kata di dalam bahasa Arab yang kalau dalam fi'lun mudhari itu tandanya yang tadinya dhammah berubah menjadi sukun. La ya'malu, lam ya'mal. La ta'malu, lam ta'mal. Kemudian yang tadinya ada nunnya di akhirnya menjadi hilang nunnya.
La ta'malina, lam ta'mali. Lam ta'malani, lam ta'mala. La ta'maluna, lam ta'malu. La ya'maluna, lam ya'malu. Nah, ini fi'lun mudhari'nya ketika dimasuki lam berubah menjadi majzum, yang tandanya itu pertama tadi dhammah jadi sukun, kemudian yang ada nunnya di akhirnya menjadi hilang nunnya. Inilah perbedaan antara la an-nafiyah dan lam an-nafiyah. Jadi fi'il mudhari setelah dimasuki la an-nafiyah itu tidak berubah, tetap marfu, tandanya tadi dhammah dan juga nun di akhirnya. Dan jika sudah dimasuki lam an-nafiyah, fi'il mudhari'nya berubah menjadi majzum, tandanya apa? Sukun. Ini yang tadinya dhammah menjadi sukun, yang tadinya ada nunnya menjadi hilang nunnya. Nah, di sini jangan lupa kalau misalkan ujungnya waw, dikasih alif di akhirnya. Jadi setelah nunnya hilang ditambah alif jika yang ujungnya ini waw. Ta'maluna dan ya'maluna menjadi lam ta'malu dan lam ya'malu. Selain nunnya hilang ditambah alif. Ini khusus untuk yang akhirnya ini waw. Nah, inilah perbedaan la an-nafiyah dan lam an-nafiyah. Selain lam an-nafiyah yang bisa membuat fi'lun mudhari itu menjadi majzum atau seperti ini keadaannya nih, sukun akhirnya atau nunnya hilang, itu ada namanya la an-nahiyah. Jadi ada la an-nafiyah, ada juga la an-nahiyah. Apa itu la an-nahiyah? Nah, sekarang kita akan membahas tentang la an-nahiyah. Dari segi bahasa, an-nahiyah artinya melarang. La an-nahiyah ini la yang digunakan untuk melarang. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, la an-nahiyah ini bisa juga kita artikan jangan. Jadi kalau la an-nafiyah tidak, kalau la an-nahiyah ini jangan. Kita langsung saja ke contoh. Di sini ada la an-nafiyah artinya tidak, lam an-nafiyah tidak di masa yang lalu atau artinya belum, dan sekarang di sini ada la an-nahiyah atau artinya jangan. Perhatikan contoh yang pertama, di sini ada Ahmadu la ya'malu al-wajiba. Dimasuki la an-nafiyah ya. Ahmadu la ya'malu al-wajiba. Ahmad tidak mengerjakan tugas. Sekarang dimasuki lam an-nafiyah. Ahmadu lam ya'mal al-wajiba. Ahmad di masa lampau atau dulu tidak mengerjakan tugas. Atau Ahmad belum mengerjakan tugas. Sekarang ketika dimasuki la an-nahiyah, maka kalimatnya menjadi la ya'mal Ahmadu al-wajiba. Ahmad jangan mengerjakan tugas. Jadi ini larangan untuk Ahmad. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, jadi la an-nahiyah ini sama seperti lam. Dia merubah fi'lun mudhari menjadi majzum. Yang tadinya dhammah menjadi sukun. Lam ya'mal, la ya'mal. Namun perbedaan antara la an-nahiyah dan lam an-nafiyah ini adalah lam an-nafiyah dia bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dia bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah. Nah, ini pelajaran kelas 8 ya. Jumlah ismiyah itu jumlah atau kalimat yang awalnya ini adalah sebuah isem atau kata benda. Di sini awal kalimatnya ini Ahmad. Dan Ahmad ini isem atau kata benda. Nah, lam ini bisa masuk ke dalam kalimat seperti ini. Namun, la an-nahiyah, dia tidak boleh masuk ke dalam kalimat seperti ini. Atau ke dalam kalimat yang awalnya ini sebuah isem atau kata benda. Sehingga jika ada sebuah kalimat dimasuki la an-nahiyah, maka kalimat itu harus diubah menjadi jumlah fi'liyah atau jumlah yang awalnya itu sebuah fi'il atau kata kerja. Dengan cara apa? Gampang. Isem atau kata benda yang di awal kalimat tadi, jika dia itu pelaku fi'ilnya atau pelaku kata kerjanya, maka tinggal dipindahkan ke belakang setelah fi'ilnya atau kata kerjanya menjadi la ya'mal Ahmadu al-wajiba. Artinya tadi apa? Ahmad jangan mengerjakan tugas. Jadi tidak boleh Ahmadnya ini di depan kalimatnya menjadi Ahmadu la ya'mal al-wajiba. Ini tidak boleh. Tapi harus di belakang setelah fi'ilnya atau kata kerjanya. La ya'mal Ahmadu al-wajiba. Nah, begitu juga dengan kalimat yang lain. Di sini ada anta lam ta'mal al-wajiba, anti lam ta'mali al-wajiba, dan seterusnya. Ini ketika kita masuki la an-nahiyah, maka kita ubah dulu menjadi jumlah fi'liyah, yaitu ini isemnya. Isemnya kita pindahkan ke belakang setelah kata kerjanya. Menjadi misalkan di sini la ta'mal anta al-wajiba, la ta'mali anti al-wajiba, la ta'mala antuma al-wajiba,
la ta'malu antum al-wajiba. Nah, tapi di sini jika yang mengerjakannya ini orang kedua, artinya kamu ya, anti antum antum, ini semua orang kedua, maka boleh kita sebut atau boleh kita hilangkan saja. Menjadi misalkan anta lam ta'mal al-wajiba, jika masuk ke dalamnya la an-nahiyah atau larangan menjadi la ta'mal al-wajiba. Anti lam ta'mali al-wajiba menjadi la ta'mali al-wajiba. Antuma lam ta'mala al-wajiba menjadi la ta'mala al-wajiba. Antum lam ta'malu al-wajiba menjadi la ta'malu al-wajiba. Jadi kalau yang mengerjakannya ini orang kedua atau kamu, maka dihilangkan pun tidak apa-apa. La ta'mal al-wajiba, kamu laki-laki jangan mengerjakan tugas. La ta'mali al-wajiba, kamu perempuan jangan mengerjakan tugas. La ta'mala al-wajiba, kamu berdua jangan mengerjakan tugas. La ta'malu al-wajiba, kalian laki-laki jangan mengerjakan tugas. Ini dia la an-nafiyah yang artinya tidak, lam an-nafiyah yang artinya tidak di masa yang lampau atau belum, dan la an-nahiyah yang artinya jangan. La an-nafiyah ini tidak merubah bentuk sebuah fi'il mudhari, tetap marfu, tandanya dhammah dan ada nun. Kemudian lam an-nafiyah dan la an-nahiyah dia merubah bentuk fi'il mudhari menjadi majzum, tandanya ini yang tadinya dhammah menjadi sukun, yang tadinya ada nun menjadi hilang nunnya. Kemudian tambahan yaitu jika akhirnya ini waw, kita tambahkan alif ujungnya setelah hilangnya nun. Kemudian untuk la an-nahiyah dia tidak masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jadi diubah dulu menjadi jumlah fi'liyah atau isemnya ini jangan sampai ada di awal kalimatnya. Ini dia pelajaran tentang la an-nafiyah, lam an-nafiyah dan la an-nahiyah. Dan ini ada tasrif atau perubahan fi'lun ketika dimasuki la an-nafiyah, lam an-nafiyah dan la an-nahiyah. Pertama, di sini ada fi'lun yang kalau misalkan marfu ini dhammah. Ini fi'lun atau kata kerja untuk huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Huwa la ya'malu, lam ya'mal, la ya'mal. Hiya la ta'malu, lam ta'mal, la ta'mal. Anta la ta'malu, lam ta'mal, la ta'mal. Ana la a'malu, lam a'mal. Nahnu la na'malu, lam na'mal. Nah, untuk la an-nahiyah nih yang larangan, dia tidak ada ya larangan untuk ana dan nahnu. Tidak ada larangan untuk saya dan kita. Jadi aneh aja kalau misalkan kita melarang diri sendiri gitu kan. Nah, kemudian di sini ada juga fi'lun mudhari yang kalau misalkan marfu dia tandanya ini ada nun. Itu untuk huma, hum, anti, antuma dan antum. Huma la ya'malani, lam ya'mala, la ya'mala. Hum la ya'maluna, lam ya'malu, la ya'malu. Anti la ta'malina, lam ta'mali, lam ta'mali. Antuma la ta'malani, lam ta'mala, la ta'mala. Antum la ta'maluna, lam ta'malu, la ta'malu. Ini dia lengkapnya ya, tasrif atau perubahan fi'lun mudhari ketika dimasuki la an-nafiyah, lam an-nafiyah dan la an-nahiyah. Nah, di sini sebenarnya ada dua fi'lun mudhari yang belum kita sebut. Nah, dua fi'lun mudhari ini dia tidak berubah bentuknya setelah dimasuki la an-nafiyah ataupun lam an-nafiyah ataupun la an-nahiyah ataupun dimasuki kata apapun dia tidak akan berubah, yaitu fi'lun mudhari untuk antunna dan hunna. Nah, coba kita perhatikan fi'lun mudhari untuk antunna. Antunna la ta'malna. Ini ketika dimasuki la an-nafiyah. Antunna lam ta'malna ketika dimasuki lam an-nafiyah. Antuna la ta'malna ketika dimasuki la an-nahiyah. Bentuknya tetap sama, yaitu ta'malna, ta'malna, ta'malna. Begitu juga dengan fi'lun mudhari untuk hunna. Hunna la ya'malna. Ini ketika dimasuki la an-nafiyah. Hunna lam ya'malna ketika dimasuki lam an-nafiyah. Dan hunna la ya'malna ketika dimasuki la an-nahiyah. Mungkin ini saja pelajaran kita kali ini. Jika di buku bahasa Arab mungkin disebutkan la an-nahiyah ini atau yang artinya jangan ini tidak masuk kecuali ke dalam fi'lun mudhari untuk kata ganti orang kedua, yaitu kamu ya. Namun sebenarnya bisa saja masuk ke dalam fi'lun mudhari yang lain kecuali untuk kata ganti orang pertama yaitu ana dan nahnu. Itu saja, mudah-mudahan dapat difahami. Apabila ada yang belum difahami bisa langsung ditanyakan. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.